Kita sedikit masuk ke Indonesia ini. Perang ternyata kadang-kadang sebabnya sepele. Sebabnya sepele. Ini kita lihat sejarah perang Pangeran Diponegoro dengan Belanda. Ini goro-goronya itu sepele. Goro-goronya sepele. Jadi 17 Juni 1805 atas izin Pati Danurjo, tanah-tanah di Tegalrejo, termasuk tanahnya Pangeran Diponegoro itu dipatok. Dipatok untuk dibuat jalan oleh penjajah Belanda. Sore patok dicabut, pagi sudah muncul patoknya lagi. Malam dicabut, muncul lagi sorenya. Begitu sampai 3 kali berulang. Pangeran Diponegoro sebagai putra keraton yang sesungguhnya kesultanan itu adalah diberikan kepada dirinya, tapi Pangeran Diponegoro menolak, maka Pangeran Diponegoro merasa dilecehkan. Jadi sebabnya cuma urusan patok. Maka kemudian karena 3 kali sudah berulang begitu, kemudian muncul sebuah ketidaksukaan Belanda terhadap Pangeran Diponegoro, bahwa kemudian muncul sebuah isu, dan memang isu itu benar, bahwa Pangeran Diponegoro akan ditangkap oleh Belanda dari Semarang. Jadi Belanda dulu pusat kekuasaan di Jawa Tengah itu di Semarang, bukan di Jogja. Makanya peninggalan sejarah Belanda dari mulai tempat ibadahnya mereka yang besar itu di Semarang, bukan di Jogja. Karena itu kekuatan terbesar Belanda terfokus di Semarang akan menangkap Pangeran Diponegoro. Karena itu masyarakat setempat yang melihat bahwa ada ketidakadilan yang diperlakukan oleh Pati Danurjo atas perintah Belanda, dan dibalik itu adalah Belanda, maka kemudian disinilah Diponegoro diserang. Pangeran Diponegoro sebelumnya mendapat dukungan dari para kiai, santri, dan ulama ulama, dan juga oleh pamannya Mangkubumi itu didukung. Sehingga kemudian terjadi ini perang. Jadi perang itu cuma gara-gara patok tanah, yang tanah itu dipatok untuk dibuat jalan tanpa izin, tanpa permisi, tanpa ngomong. Kan artinya apa? Ini penjajah ini kurang ajar. Memang yang melakukan ya ini cecunguk Pati. Sampai sekarang juga begitu, Pak. Yang melakukan itu kan cecunguk, buzzer. Oleh karena itu kita mesti hati-hatilah dalam menyikapi ini, jangan sampai terjadi sebuah konflik. Karena itu Muslim wajib menjaga eksistensi dan keutuhan NKRI. Jadi kita mesti meredakan, menjaga pribadi kita, kelompok kita, bahwa kita mesti tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini sejarah tentang Filipina yang dijajah oleh Spanyol selama 300-an tahun lebih. Nah, usai dijajah Spanyol memindahkan penjajahannya, dijual. Kalau bahasa sekarang lapaknya dijual. Lapak jajahannya dijual ke Amerika Serikat. Jadi banyak penjajahan juga ada bisa dijual, Pak, lapaknya ini. Tidak cuma lapak jualan tempe tahu, jualan lapak bakso, enggak. Jadi tahun 1898 lapak jajahan dijual oleh Spanyol kepada Amerika Serikat. Ini harganya itu. Ini sejarah mencatat begini. Nah,
1898, tepatnya 20 Agustus 98, disepakati Traktat Bates menjanjikan bahwa kebebasan. Nah, dulunya begini, Pak. Ada perjanjiannya, jadi orang itu bebas beragama, bebas mengungkapkan pendapat, dan bebas menyatakan pendapatnya, dan juga bebas untuk menuntut pendidikan untuk bangsa-bangsa Filipina di bagian selatan. Tapi ini kan perjanjian. Ternyata perjanjiannya dilanggar. Bahasa lain, kampanyenya gimana, yang dilakukan gimana. Kan begitu, Pak. Dulu, kan begitu. Dulu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi penjajah, nah ini perhatikan ini. Melalui pendidikan itu juga bisa norma-norma barat itu dimasukkan ke pendidikan untuk orang itu pro penjajah. Makanya di Indonesia juga dulu orang yang sekolah Belanda yang imannya tidak kuat malah pro Belanda, menjadi pegawai pro Belanda. Tapi yang imannya kuat, yang bagus, kendati pun sekolahnya tetap di sekolah Belanda, tapi kemudian membela Republik untuk berjuang kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Ini sejarah. Dulu di Filipina, ketika dialihkan, mulai ditaklukkan oleh Amerika itu kerajaan Manila yang di utara. Tapi sulit menaklukkan kerajaan Sulu dan Mindanao yang ada di selatan Filipina. Diterbitkan undang-undang berkaitan dengan tanah, gampangnya begitu. Nah, cuma kemudian undang-undang itu menjadikan orang-orang di luar Filipina Selatan, siapapun yang datang, apalagi yang agamanya berbeda dengan agama orang Filipina Selatan, itu akan diberikan fasilitas dan akan diberikan tanah. Sehingga orang-orang datang. Jadi orang-orang yang apalagi yang sudah ikut agama penjajah itu datang ke Filipina Selatan, di situ mereka merajalela. Jadi penduduk Filipina Selatan menjadi terdesak karena pendatang-pendatang itu. Nah, pola ini bisa juga ditiru oleh yang lain di negeri lain. ini sejarah ini, Pak. Jadi untuk menyingkirkan orang, penduduk di tempat lain supaya datang diberi fasilitas. Apalagi sampai 190 tahun. Tapi di Konoha itu di sana, Pak, di Konoha. Di sini sih enggak ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sehingga orang-orang Filipina Selatan itu yang beragama Muslim itu makin tertindas. Akhirnya penjajah Amerika itu mulai memfasilitasi ketika nanti kemerdekaan, yang berkuasa adalah orang-orangnya, bonekanya, dan agama mereka. Sehingga pada tahun 1946 itu Filipina merdeka, itu yang berkuasa juga mereka. Jadi Al-Quran Al-Baqarah 249, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Jadi apa maksudnya? Hati-hati muslim mayoritas di Indonesia, kalau Anda tidak bersatu, suatu saat bisa juga terjadi seperti di Filipina. Ini maksudnya jangan sampai bertikai gitu loh. Al-Quran juga mengingatkan, Ali Imran 140, wa tilkal ayyamun dawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran itu akan dipergilirkan di antara manusia, agar kita berpikir. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi wa tilkal ayyamun dawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada
wallahu la yuhibbudz dzalimin. Jadi artinya apa? Masa kejayaan dan masa kehancuran itu Allah pergiringkan di antara manusia supaya mereka mendapatkan pelajaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga kita mesti melihat kalau umat Islam di Indonesia sudah tidak mempedulikan urusan umat Islam, maka kita perlu perhatikan hadis man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mempedulikan, muslim yang tidak mempedulikan urusan umat Islam, maka muslim itu tidak termasuk golongan muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini penting untuk mengingatkan kita. Alhamdulillah di Indonesia itu muslimnya mayoritas dan muslimnya itu toleran. Muslimnya itu adalah muslim moderat. Muslimnya adalah muslim yang pertengahan. Jadi muslim yang moderat, muslim yang sangat menghargai. Di Indonesia ini bebas orang beragama. Mau beragama A silakan, beragama B silakan. Bahkan orang yang berjuang agar di KTP-nya tidak perlu ditulis agama pun dihormati di Indonesia. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, jaga eksistensi NKRI, jaga keutuhan NKRI, dan jaga persatuan dan kesatuan. Sebab dimanapun di dunia ini ternyata kalau Islam itu minoritas tertindas. Bersyukurlah orang-orang non-muslim yang ada di Indonesia aman, damai, dan bahkan banyak yang jadi jenderal. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin